Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Hadirin jamaah zuhur yang saya hormati, saya banggakan, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini tidak terasa kita sudah memasuki perjalanan saum di bulan Ramadan hari ke-9. Mudah-mudahan rangkaian saum kita, tadarus kita, tilawah kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu sehat, selalu bahagia, kaya raya, diampuni segala dosa, di akhirat kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, kultum kali ini dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan tentang Ramadan sebagai syahrul Quran. Ramadan sebagai syahrul Quran sudah maklum dan sangat populer di tengah-tengah masyarakat UIN. Terlebih kita punya moto wahyu memandu ilmu dengan bingkai akhlakul karimah, di mana bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu kata Rasul. Ada 42 hadis yang pernah saya hafal tentang keutamaan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat li ashabihi kepada para pembacanya. Sahabat yang tidak pernah akan meninggalkan kita di alam barzah, di tengah alam kegelapan, satu jawabannya bukan syafaat Nabi, bukan syafaat Rasulullah, tetapi syafaat Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an Karim. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita adalah orang-orang yang senantiasa gemar mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan rajin mengajarkan Al-Quranul Karim. Ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una Al-Quran, kata Allah itu. Ketahuilah sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Kemudian Abu Hurairah berkata, ma huwa Allah ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud dengan keluarga-keluarga Allah di muka bumi itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluarga-keluarga Allah di muka bumi adalah orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, tidak tanggung-tanggung Imam Syafi'i radhiyallahu an setiap bulan Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Qur'an 60 kali banyaknya. Satu hari semalam 60 juz beliau membaca Al-Qur'an. Dan pernah saya coba ingin seperti Imam Syafi'i, saya mampu menghatamkan Al-Quran sehari semalam 22 juz, itu pun langsung juntai. Hari keduanya saya tidak berdaya ya, dengan sangat sombongnya ternyata iman saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang Imam Syafi'i. Bukan seorang sahabat, bukan seorang rasul, dan bukan seorang nabi.
Apa artinya saya ini di muka bumi ini? Untuk mengejar dengan Imam Syafi'i pun bahasa kita yang tidak tahu kuku-kukunya acan, luar biasa ini. Disebut dengan Syahrul Quran. Cerita yang kedua yang sangat fenomenal adalah ketika Habibie kuliah di Jerman. Dan hasil penelitian di Universitas Monash adalah orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran punya implikasi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari mata kuliah apapun. Jadi Habibie karena loncat-loncatan itu kuliahnya kan itu bisa dilihat di YouTube itu. Kemudian pergi ke Jerman. Setelah UAS itu hasil akhirnya itu hasil semesternya itu ranking 3. Ranking satunya itu seorang Yahudi laki-laki, ranking keduanya itu seorang Yahudi perempuan. Gelisahlah Yahudi, gelisahlah Habibie. Apa gerangan yang membuat Yahudi 1 dan 2 menjadi ranking menjadi juara 1 dan juara 2? Satu kali Habibie bertanya pada Yahudi itu, apa gerangan rahasia Anda itu? Tidak dibocorkan. 2 kali, 3 kali sampai ke 4 kali. Wahai Rudi, ketahuilah, ingin tahu bagaimana rahasia kami belajar? Setiap sepertiga malam kami bangun membersihkan badan, mandi dan memakai pakaian yang indah-indah dan memakai pengharum, dan kemudian aku membaca Al-Quran. Itulah rahasia aku bisa menjadi ranking di Jerman ini, di Universitas Jerman itu. Ketika mendengar kisah itu, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hafal Quran? Dites oleh Habibie itu kan. Dari Al-Baqarah sampai Anas, 2 Yahudi itu adalah hafal Quran, subhanallah. Padahal tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Habibie pulang ke kosannya, langsung nangis. Sejak itulah Habibie tidak pernah ketinggalan setiap sepertiga malam bangun membersihkan badan, memakai baju-baju yang indah dan pengharum, kemudian sholat dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Semester berikutnya Habibie menjadi ranking yang pertama mengalahkan 2 Yahudi laki-laki dan perempuan itu. Andai kisah ini bisa kita duplikasikan kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati yang kita cintai ini, luar biasa. Kita akan bisa menguasai peradaban dunia, di mana Yahudi sedikit, negaranya terbatas, tetapi seluruh ekonomi dikuasai oleh Yahudi yang sangat luar biasa. Kisah yang kedua yang masih belum yakin dengan Quran, maka kata para ulama, 1 juta keraguanmu tentang Al-Quran hanya 1 dijawab oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah satu-satunya Al-Quran, ini satu-satunya kitab yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saya punya kesimpulan, Al-Quran bukan sebagai obat, tapi Al-Quran sebagai penyembuh. 2012 saya divonis mati oleh seorang dokter di Rumah Sakit Rotin Sulu. 2015 saya dioperasi jantung. 2016 saya operasi jantung lagi. Kiri kanan saya sudah 4 itu jantung dinding ini. Sudah 4 tahun yang lalu saya meninggalkan obat karena capek. Jam 8 makan obat, jam 2 siang makan obat, jam 8 malam makan obat. Ya. Dan saya hanya bisa membaca Al-Quran. Maka Al-Quran bukan sebagai obat, tapi Al-Quran sebagai penyembuh. Maka saya dengan sangat sombongnya, ya Allah, engkau boleh ambil nyawaku kapan saja, tapi jangan pernah engkau cabut kenikmatanku bisa membaca Al-Quranul Karim. Seorang pendeta, Yahya Waloni, dengan gaji 350 juta, rektor Universitas Katolik Brawijaya di Papua, membaca Al-Quran 8 tahun untuk mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran dan untuk menghancurkan Islam. Di tahun ke-9, karena kita punya konsep ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia, Allah balikan hatinya dari pembenci Islam sehingga masuk Islam. 2 anaknya masuk Islam, istrinya masuk Islam, keempat-empatnya masuk Islam. Ketika ditanya, apakah Anda masuk Islam? Aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah masuk ke dalam jiwa ragaku, kata beliau. Maka di Indonesia ada disebut dengan kelompok Mu'alaf Center ini. Orang-orang pintar dari kalangan Katolik, Buddha, Hindu, termasuk Dr. Sapi Antonio itu berada di kelompok Mu'alaf Center itu. Orang-orang yang pintar yang hari ini murtad kemudian masuk ke dalam kelompok Islam hari luar biasa. Dan beliau mengutip sebuah ayat Al-Maidah ayat 65 itu. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau
lakafarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im. Jika aku selama 5 tahun menjadi ahlul kitab, amanu hari ini iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, lakafarna anhum sayyi'atihim, maka Allah akan hapus seluruh dosaku, kekafiranku, wa adkhalnahum jannatin na'im, dan Allah pun layak memasukkan aku ke dalam surga Jannatul Na'im. Cerita selanjutnya, 3 tahun yang lalu saya pernah memimpin seorang sahadatnya Katolik, anak ITB semester 8, jurusan rekayasa pangan. Saya beres khutbah di Masjid Al-Jabar ITB Jatinangor, kemudian Ketua DKM Pak Dr. Taufik Rahman memanggil saya, tolong Ustadz bimbing Islamnya seorang Katolik ini. Saya tanya, apa yang mendorong Anda? Depi Julianto namanya. Apa yang mendorong Anda masuk Islam? Dia jawab, saya sudah hampir 3 tahun mendengarkan ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik, dan saya sudah mampu membongkar tentang kelemahan-kelemahan Injil, kata dia, tentang kitab agama saya. Sejak itulah aku gelisah, katanya, dan mencoba menghafalkan Al-Quran. Masih belum masuk, begitu masuk Islam dia sudah hafal hampir 3 juz pada waktu itu. Saya pimpin dengan sangat bangganya, tidak ada hadiah yang lebih istimewa kecuali memimpin seorang Katolik di tangan saya, memimpin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beres disahadatkan menjadi seorang mu'alaf, saya ajak makan. Dikasih makan daging ini, daging itu, dia nolak. Ini kenapa? Bukan aku tidak mau makan dengan daging, Pak, katanya. Aku sering tidak dapat uang, sering tidak punya uang. Aku lebih baik makan dengan telur saja. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira saya hanya anak UIN saja yang kere. Ternyata di ITB pun, salah satu kampus kebanggaan Indonesia itu, di mana Soekarno kuliah di sana, dikasih daging nolak, tidak apa. Takut karena aku sering tidak dapat uang. Bahkan rahimakumullah, terakhir pun ketika di Hitan saya telepon Ustadz Baban di Rumah Sakit Al-Islam, minta 3,5. Saya telepon lagi Dr. Susi, alhamdulillah di Hitan dengan uang pribadi saya 800.000 karena tidak mampu untuk dihitannya. Begitulah kisah-kisah selama perjalanan 10 tahun saya hijrah dengan Quran. 12 mobil ditipu orang, ratusan juta saya sebagai pernah pengusaha ditipu orang. Ternyata Allah hadiahkan kepada saya bukan mobil, bukan tahta, bukan jabatan, tetapi nikmatnya membaca Al-Quranul Karim. Sampai saya mengatakan kepada mahasiswa, hanya ada 2 pilihan untuk mahasiswa UIN, baca Quran atau pindah agama. Kalau masih tidak yakin dengan Quran, kita kasih saja formulir untuk pindah agama. Saking apa? Ya, kalau negara mengatakan NKRI harga mati, bagi kita adalah Islam, iman, dan Al-Quran harga mati. Demikian hadirin rahimakumullah, tanpa ada maksud menggurui. Kenapa saya menggebu-gebu? Saking luar biasanya Quran, sangat luar biasa. Di Sukamiskin ada program Suka Quran. Saya ada jemaahnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Bapak Patrialis Akbar, Menteri SDM Bapak Ruby Rubiandini, Gubernur Sumatera Pak Gatot, dan berbagai macam wali kota dan para bupati di sana. Saya pernah membaca surat Az-Zumar. Ini mohon maaf saya bacakan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihas abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يعتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Az-Zumar 71. Ada seorang menteri yang datang. Itu surat apa? Pak Patrialis Akbar itu.
Seluruh sendi-sendi saya bergetar, kata dia, tulang-tulang saya hampir rontok mendengar surat itu. Saya katakan, ini Pak Menteri, ini adalah surat Az-Zumar, di mana surat ini adalah tentang ayat-ayat azab. Bagaimana orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika digiring ke dalam neraka jahanam, kemudian penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Belumkah datang seorang rasul, seorang utusan kepada kamu, yaslunakum, yang membacakan ayat-ayat kepada kalian, wa yundirunakum, dan memberikan pengeringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan kalian denganku hari ini. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Betul, ada seorang ustaz, seorang dosen, seorang guru memberitakan ayat kepada kami, tetapi kami mendustakan ayat Allah. Karena ketetapan itulah, fabi'sa qila dkhulu abwaaba jahannam khalidan fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam, fabi'sa maswal mutakabbirin. Inilah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Yang terakhir, laula tuharat qulubukum ma sabitum kadzalika huwa Qur'anul Karim. Jika hati seorang muslim bersih, maka tidak ada seorang pun di antara kita ketika membaca Al-Quran mengalami istilah kenyang, menambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ketahuilah kenapa kita malas membaca Al-Quran, 1-2 kali langsung juntai, karena kotornya hati kita. Itulah Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Sekian demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.